Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali bersama gue di channel JFK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultimate yang terupdate. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-20 yang berjudul Tuan Ragon. Jadi ini hanya cerita santai aja, yang dimana pada episode yang akan mendatang nantinya akan menjelang akhir dari cerita serial Ultimate Deckers yang tak lama lagi juga akan menggantikan series terbanyak untuk generasi baru gaya. Jadi untuk cerita kali ini menceritakan tentang di pedesaan Wadasumi, yang dimana terjadi penyerangan oleh salah satu makhluk yang dikenal monster ya, yang menyerang beberapa orang yang ada di tempat tersebut. Hanya saja tempat tersebut yang dimana monsternya hanya menyerang laki-laki saja, sedangkan untuk perempuannya tidak. Lalu pada akhirnya si Kak Sawa dan juga Kino menginvestigasi kasus tersebut, langsung mencari detailnya mengenai keberadaan makhluk yang dikenal pada desa Wadasumi. Di sini juga ada salah satu nenek-nenek yang dimana beliau ini memiliki cerita yang terkenal mengenai kemunculan monster di desa Wadasumi, yang dimana sejak kejadian dahulu kala, yang dimana monster tersebut bermain bersama anak perempuan yang masih kecil, yang dimana terjadi insiden memisahkan adik dan juga makhluk tersebut oleh para manusia yang menganggap monster itu berbahaya. Maka dari itu para penduduk pada masa lalunya itu menyegel Ragon di balik batu besar, layaknya seperti cerita dongeng di Indonesia ya, yang dimana cerita tentang batu belah, batu bertangkap gitulah istilahnya pada cerita seperti itu. Dan pada beberapa tahun kemudian terjadi penyerangan antara makhluk hijau yang hanya menyerang laki-laki saja. Ya entah kenapa hanya laki-laki saja yang diserang oleh makhluk tersebut, sedangkan untuk perempuannya tidak sama sekali terkena oleh serangan monster hijau itu. Lalu pada akhirnya di pertengahan cerita di episode 20 ini ada salah satu fakta yang mengungkapkan bahwa di balik makhluk monster yang menyerang beberapa laki-laki yang ada di desa tersebut ternyata merupakan monster jadi-jadian, yang dimana ternyata monster yang kemunculan di episode kali ini yang merupakan Ragon, ya ternyata merupakan sama nenek tersebut yang menyamar sebagai makhluk itu agar bisa mengusir beberapa para penduduk yang paling diutamakan adalah pria. Ya, jujur ini untuk pembahasan kali ini agak cukup rumit ya, apalagi mengenai tentang para wanita yang dimana soal kepekaan. Namun kalau gua ceritain tentang intinya itu bakal lebih jelas ya dari cerita pada awal episode ini, ya dimana kita mengetahui juga bahwa si nenek itu yang selama ini telah menyamar jadi makhluk hijau yang bernama Ragon, yang masih yang tidak diketahui oleh mereka mengapa nenek melakukan hal seperti itu kepada orang-orang yang ada di Wadasumi, terutama menggunakan penyamarannya itu untuk menyerang para pria tersebut akhir-akhir ini. Namun di sini si nenek tersebut memberikan sebuah cerita kepada Kasawa dan juga Kino. Namun sepertinya pada penjelasan dari nenek tersebut atau beliau, hanya si Kino yang memahami inti dari ceritanya nenek itu, karena
dari penyampaian nenek juga, hanya wanita murni yang bisa memahami perasaannya. Dan si Kino lah yang bisa memahami cerita tersebut karena dia memiliki hati yang murni di dalam dirinya. Yang dimana masa kecil anak perempuan yang dimaksud adalah si nenek itu sendiri, yang dimana dia bertemu pertama kalinya si Ragon yang merupakan makhluk lautan yang ada di bumi mereka, dan juga dikenal sebagai salah satu mitos yang cukup terkenal sampai saat ini juga. Karena pada masa lalunya si nenek tersebut pada masa kecilnya sering bermain dengan si Ragon. Namun tiba-tiba salah satu warga bersama yang lainnya itu memisahkan anak perempuan itu dan juga Ragon yang menganggap makhluk itu berbahaya. Maka dari itu para penduduk yang ada di situ, yang dimana kita melihat semuanya cowok ya, yang pada akhirnya berniat untuk menyegel Ragon di balik batu tersebut dengan menggunakan tayangan mereka agar bisa menyegel Ragon di dalam batu tersebut. Dan di balik ceritanya si nenek itu, ya padanya si Kino memahami betapa pentingnya keberadaan si Ragon bagi dirinya nenek itu. Namun tiba-tiba di balik cerita tersebut muncul Ragon yang kembali muncul dari balik batu itu yang sudah begitu lama tersegel. Dan 70 tahun kemudian dari masa lalunya nenek itu, ya padanya terlepas dari penyegelan itu, lalu mengamuk di daerah Wadasumi. Lalu pada akhirnya si Kak Sawah memanggil Gaslight untuk beraksi demi menghentikan amukan Ragon yang mengamuk di daerah tersebut. Karena dalam cerita mitos yang disampaikan oleh nenek itu, selama ditinggalkan sejak kejadian itu, Ragon itu jadi lebih ngamuk, seolah-olah si Ragon itu adalah dewa laut yang pada akhirnya dia terlepas lalu mengamuk karena ulah para manusia yang mengganggu habitatnya dan juga si nenek di masa kecilnya. Karena di sini kita juga melihat betapa sulitnya untuk menghadapi Ragon dari Gaslight maupun Ultraman Decker yang tenggelam ya karena serangan si Ragon. Ya pada akhirnya si nenek yang lebih mengetahui segala hal tentang mitos itu, ya pada akhirnya kembali ke tempat itu untuk mengajak Ragon agar bisa bersamanya di dalam batu tersebut. Namun si Kino mencegah tindakan nenek itu karena seolah-olah nenek itu atau beliau tidak memiliki siapa-siapa lagi selain si Ragon. Namun si Kino yang memahami perasaannya si nenek itu, ya pada akhirnya membujuk kembali agar tetap hidup di dunia realita dibandingkan dimensinya Ragon. Ya meski agak sulit untuk membawa keluar nenek dari dalam tersebut yang membuat dirinya kembali jadi anak kecil lagi, namun pada akhirnya diselamatkan oleh Ultraman Decker dengan wujud Miracle Tag-nya yang sempat tertangkap karena serangannya si Ragon ya. Ya pada akhirnya mereka berdua pun selamat dari kejadian itu. Sedangkan untuk si Ragon sendiri tetap merasa bahagia karena bertemu dengan gadis selama 70 tahun kemudian, meski cuma sebentar, yang pada akhirnya dia kembali disegel dengan sendirinya atas hati monster itu dengan relanya untuk tetap hidup di dunia realita yang seharusnya nenek itu berada. Yang pada akhirnya cerita pada episode kali ini pun berakhir dengan candaan Kino dan juga nenek
dalam menghabiskan waktu mereka seharian. Jadi untuk poin utama pada episode kali ini, kita bisa melihat ya mengenai ketulusannya si nenek bersama makhluk asing yang tidak dikenal atau monster lah yang bernama Siragon, yang meski dipisahkan oleh para manusia yang menganggap monster itu cukup berbahaya, namun nenek tersebut tetap bersikeras untuk setia dengan makhluk tersebut yang menjadikan teman bermainnya di masa kecilnya. Dan di sini juga mengajarkan tentang kesetiaan untuk bersama sampai harus menunggu beberapa tahun kemudian. Meskipun sampai usia tua tetap menunggu, yang pada akhirnya meski cuma sebentar bertemuannya, tetapi tetap bahagia bagi si nenek maupun Siragon. Dan gue jujur kurang tahu mengenai cerita mitos tentang legenda Dewa Laut itu seperti apa di bumi tempat Kanata dan juga Kengo tinggali itu. Yang pasti di sini juga mengajarkan tentang gimana ya, intinya moral yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini adalah mengenai kesetiaan, mengenai pertemanan, persahabatan ataupun percintaan gitulah. Intinya bersahabatlah dengan siapa saja, tidak peduli itu manusia, orangnya, hewan, atau segala hal macam makhluk lainnya yang seperti alien atau apalah gitu. Ya, tidak perlu takut untuk bertemanan dengan siapa saja selama dia itu memiliki hati yang baik, maka itu bukanlah masalah. Ya, gua agak kurang ngerti sih jujurnya, tetapi ini pendapatku yang bisa aku dapatkan tentang moral pada episode kali ini mengenai kesetiaan yang menjadikan tempat curhat, tempat bermain, atau segala hal macam dalam berbagi kenangan. Ya, itulah kalau menurut teoriku tentang moral di episode kali ini. Lalu mengenai episode selanjutnya yang dirumorkan bakalan menjadi kejadian yang seru, jadi mana kita bisa melihat mengenai kemunculan spear yang gak tahu ini semacam portal atau gimana ya. Ini kayak dikirim dari masa depan oleh si Agams. Kemudian ada spear Geomos yang akan muncul di episode kedepannya. Dan tidak lupa mengenai rumor yang kusampaikan pada teman-teman semuanya di video sebelumnya tentang kemunculan Ultraman Dyna. Apakah itu benar adanya atau tidak untuk episode 21 nanti? Nantikan aja untuk fakta kebenaran mengenai episode 21 yang bakal tayang Sabtu depannya. Baiklah, demikianlah mengenai pembahasan episode 20 pada video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan pada teman-teman semuanya bisa dimengerti ya, terutama inti poin yang aku sampaikan pada teman-teman semuanya yang masih belum mengerti tentang alur ceritanya episode 20 Ultraman Deca. Dan kita juga akan menggunakan tentang kebenaran tentang Ultraman Dyna yang akan muncul di episode 21 nantinya. Yang benar adanya atau tidak, nantikan aja untuk kebenaran selanjutnya. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share lagi. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jpt. Tak apabila ada kesan dan kekurangan serta apa yang kamu mau ucapin pada teman-teman untuk terputus-putus, mohon maafkan selesainya. Karena aku bukan wakil yang sebenar. Dan sampai itu, hai sobat kita onzara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.